Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salam sejahtera terlimpahkan kepada kita semua, juga rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pujian-pujian hanyalah milik Allah semata. Kami memujinya, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu-nafsu kami dan dari kejahatan-kejahatan perbuatan-perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, bersyahadat, bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepadanya dan kepada keluarganya. Ya Allah, bantulah kami agar supaya kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Topik tentang doa dan zikir pada malam hari ini adalah tentang keutamaan surat Al-Mulk, yaitu yang dikenal juga dengan nama surat Tabarok. Surat Al-Mulk artinya adalah kerajaan. Surat ini urut-urutannya di dalam Al-Quran adalah surat yang nomor ke-67 dan terletak di permulaan juz 29. Surat ini terdiri atas 30 ayat, dan surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nama Al-Mulk diambil dari kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Diambil dari kata-kata Al-Mulk tersebut yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Surat ini juga dinamai pula dengan surat Tabarak yang maha suci, juga diambil dari ayat pertama yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka.
Sebelum kita menyinggung tentang pokok-pokok isi daripada surat ini, maka pertama-tama tentang keutamaan daripada surat ini. Ternyata ini adalah surat yang agung, surat yang luar biasa, yang kita dianjurkan untuk membacanya tiap hari, bahkan tiap malam. Keutamaan surat Al-Mulk ini terdapat dalam banyak riwayat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Banyak sekali. Dan pada malam hari ini kita tidak akan menyinggung riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah. Kita hanya memfokuskan kepada yang sahih dan yang hasan, yang bisa dijadikan sebagai hujjah, argumentasi secara ilmiah dari segi ilmu hadits. Yang pertama-tama tentang keutamaan surat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Sangat banyak perawinya dengan sanad yang sahih atau hasan. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada seseorang sehingga dosa-dosa orang itu diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Ini yang pertama, bahwa surat ini kalau dibaca dan tentu diamalkan akan memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan pertolongan sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang berikutnya, yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ad-Diya Al-Maqdisi, Ibnu Murdawayh, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Qur'an ma hiya illa 30 ayah khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wahia suratu Tabarak. Ada satu surat dalam Al-Quran, tiadalah surat itu melainkan hanya berisikan 30 ayat, membela kepada para pembacanya dan yang mengamalkannya sehingga memasukkannya ke dalam syurga, yaitu surat Tabarak. Maksud daripada hadis ini bahwa surat Tabarak atau surat Al-Mulk yang berisi 30 ayat itu, apabila kita membacanya dan mengamalkannya, maka surat ini akan membela kita sehingga memasukkan kita ke dalam syurga, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang ketiga, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqatul Muhaddithin,
Diriwayatkan pula oleh Asy-Syajri dalam Al-Amali dan yang lainnya. Dan para ulama menyatakan sanadnya hasan. Melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Suratu Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surat Tabarak dialah yang menyelamatkan dari azab kubur. Surat Tabarak atau surat Al-Mulk menyelamatkan kita dari azab kubur. Tentu semua ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 riwayat-riwayat yang semuanya bisa dijadikan sebagai hujjah argumentasi tentang fadail atau keutamaan daripada surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Juga masih ada ucapan-ucapan dari para sahabat, di antaranya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau banyak komentarnya tentang surat ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Haythami dan juga oleh At-Tabrani dengan perawi-perawi yang rijaluhu thiqat, perawinya kuat. Dan ini adalah ucapan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, mauquf. Kata beliau, Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla layla mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nusammiha al-mani'ah wa innaha fi kitabillahi surah man qara'a biha fi kulli laylatin faqad akthar wa atab. Kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Tabarak atau surat Al-Mulk tiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur. Dan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami menamai surat ini dengan surat Al-Mani'ah, yaitu surat yang menyelamatkan dari azab kubur. Dan barang siapa membacanya tiap malam, berarti dia telah mengamalkan amalan yang banyak lagi baik. Itu adalah ucapan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Juga masih ada ucapan dari beliau, diriwayatkan oleh banyak perawi, di antaranya Al-Haythami. Sebagian menyatakan sahih, sebagian menyatakan hasan sanadnya. Dan ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud mauquf. Tapi para ulama mengatakan lahu hukmul marfu'. Hukumnya adalah marfu', hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tidak mungkin mengatakan yang seperti ini kalau tidak mendengarnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlah fataqulu rijlah laisa lakum alayya ma qibali sabil innahu kana yaqra'u suratal mulk. Ketika seseorang itu berada di kuburan, lalu ada yang datang kepadanya. Yang datang ini sesuatu yang tidak menyenangkannya. Datang kepadanya dari arah kedua kakinya. Kemudian kedua kaki itu berbicara. Tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan bagimu melalui sini, melalui arahku. Karena orang ini adalah selalu membaca surat Al-Mulk. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم علي ما قبل سبيل إنه كان يقرأ سورة الملك. Kemudian dia didatangi dari arah dada atau arah perutnya. Lalu dada atau perutnya mengatakan tidak ada jalan bagimu dari arah sini.
karena orang ini membaca surat Al-Mulk. Thumma yu'ta min qibali ra'sihi fayaqul laisa lakum 'alayya ma qibali sabil innahu kana yaqra'u surat Al-Mulk. Kemudian dia didatangi dari arah kepalanya. Lalu kepalanya berbicara, tiada jalan bagimu dari arah sini, karena dia selalu membaca surat Al-Mulk. Fahiyal mani'ah tamna'u min 'adzabil qabr. Maka surat ini adalah surat yang menyelamatkan, yaitu menyelamatkan dari azab kubur. Wahia suratul Mulk man qara'aha fi lailah faqad akthar wa ata' wa atyab. Dia adalah surat Al-Mulk. Barang siapa membacanya tiap-tiap malam, berarti dia mengamalkan amalan yang banyak dan baik. Juga masih ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, yu'ta rajulun min jawanibi qabrihi faja'alat suratun minal Qur'an tujadilu anhu hatta mana'athu. Qala fanadartu ana wa Masruq fa idza hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Seseorang ketika di kuburan itu didatangi dari semua arahnya, dari semua penjurunya. Lalu ternyata ada satu surat dan dari Al-Quran yang membelanya, yang melindunginya, yang mencegahnya, yaitu surat Al-Mulk. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, Allah mencintai, meridhai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda secara terus-menerus. Dari beberapa riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang keutamaan dari surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Yang pertama-tama, apabila kita membacanya tiap malam dan tentu saja mengamalkan isinya, surat ini akan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat ini akan membela kita, sehingga memasukkan kita ke dalam surga. Dan yang ketiga, surat ini menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian yang keempat, barang siapa membaca surat ini tiap malam, maka berarti dia mengamalkan amalan yang banyak lagi baik. Itulah kesimpulan daripada keutamaan surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Mari sekarang kita melihat sedikit secara singkat isi atau kandungan daripada surat Al-Mulk, yaitu surat ke-67 yang tepatnya berada di permulaan juz 29. Surat ini berisikan 30 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pokok-pokok isi daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarak ini bahwa hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Kehidupan dan kematian ini adalah ujian bagaimana firman-Nya di ayat yang nomor kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kehidupan ini adalah ujian, kita diuji. Ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian kesehatan, ujian berupa perintah-perintah, ujian berupa larangan-larangan, ujian berupa syariat, ujian berupa hukum, dan berbagai macam ujian yang lainnya. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya, siapa di antara kita yang ikhlas
menghadapi semua ujian itu dan tetap mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapinya. Di antara pokok kandungan daripada surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Itu kita bisa melihatnya di ayat yang nomor ketiga dan juga ayat yang nomor keempat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Jadi ciptaan Allah ini sempurna. Kalau kita berusaha mencari kelemahannya tidak akan menemukan. Sampai mata kita lelah, mata kita payah, mata kita capek, kita tidak akan menemukan kelemahan-kelemahan dalam ciptaan Allah yang penuh dengan keseimbangan itu. Di antara pokok isi dari surat Al-Mulk pula adalah perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta. Mari kita renungkan alam semesta ini, termasuk juga penciptaan bintang-bintang. Yang mana Allah menciptakan bintang itu disebutkan di ayat yang nomor 5 mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama menghiasi langit, fungsi yang kedua sebagai pelempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri pendengaran di langit sana. Kemudian di antara pokok isi surat Al-Mulk pula bahwa azab yang diancamkan kepada orang-orang kafir dan janji-janji Allah kepada orang-orang mukmin. Di situ ada kisah yang sangat indah. Kalau kita membacanya, yaitu di ayat yang nomor 6 dan ayat-ayat setelahnya. Itu tentang orang-orang kafir yang diazab oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Terjadi dialog dengan dia. Ketika dia telah memasuki neraka, dia menyesal. Dia merasa berdosa. Dia mengakui semua kesalahannya. Karena dia tidak mempergunakan pendengaran yang diberikan Allah dengan baik. Dia tidak mempergunakan akalnya untuk berpikir. Dia menyesal. Tapi penyesalan yang tiada guna. Mereka ahli neraka mengatakan, qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka, ahli neraka ketika ditanya menjawab, benar, ada yang memberi peringatan kami. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Mereka ahli neraka menyesal. Mereka mengatakan, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi apalah artinya penyesalan bagi orang yang telah masuk ke dalam neraka? Penyesalan bagi mereka hanyalah sia-sia belaka. Tidak ada arti, sesal dahulu pendapatan dan sesal kemudian tiada guna. Kemudian di antara pokok isi dari surat Al-Mulk atau surat Tabarak, Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki. Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di dalam ayat nomor 14, kalau kita perhatikan itu sangat indah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Yaitu yang kamu lahirkan dan rahasiakan. Dan dia Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini kalau kita hayati, kita akan hidup ini tenang dan damai. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah mengetahui kita. Kita senang, Allah tahu. Kita susah, Allah tahu. Kita berbuat baik, Allah tahu. Kita berbuat maksiat, Allah tahu.
Bahkan kita didolimi orang pun Allah juga tahu. Ala ya'lamu man khalaq? Apakah Allah yang menciptakan itu tidak tahu? Maka jawabannya Allah tahu. Allah Maha tahu. Semua yang tampak, yang tersembunyi Allah tahu. Maka dari itu ayat ini ditutup dengan kata-kata wa huwal latiful khabir. Dia Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Allah tahu segala-galanya. Sampai masalah yang sekecil apapun, selembut apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya karena memang Dia adalah mengetahui. Kemudian di ayat nomor 16 dan 17 di situ ada berbicara tentang sifat Allah yang diulang 2 kali. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalau kita renungkan 2 ayat ini sangat indah, menerangkan kepada kita bahwa Allah berada di atas langit sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya, dan kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Jadi ayat ini ancaman keras bagi orang-orang yang mendustakan bahwa Allah yang ada di langit itu maha kuasa untuk menurunkan bencana, menurunkan azab, menurunkan bala. Bala yang terjadi di mana-mana itu tidak lepas karena dosa-dosa kita. Kemudian setelah itu Allah berbicara panjang lebar tentang nikmatnya yang sangat banyak, yang kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Termasuk burung yang terbang itu dengan nikmat Allah. Kalau sekarang juga pesawat yang terbang itu dengan nikmat Allah. Bukan karena yang membuat pesawat itu pandai, bukan karena pilotnya yang mahir, bukan karena cuacanya yang bagus, tapi benar-benar Allah yang menyelamatkannya. Allah berfirman di ayat nomor 19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya Dia maha melihat segala sesuatu. Jadi burung itu yang menahannya sehingga dia bisa terbang di udara adalah Allah. Demikian pula pesawat, kapal laut dan yang lainnya itu Allah. Bukan karena yang membuat pandai, bukan karena pilotnya, nahkodanya, bukan karena cuacanya. Sampai seterusnya, ayat ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang amat sangat banyak, yang kita dituntut untuk selalu mensyukurinya. Inilah yang singkat tentang surat Al-Mulk, surat yang sangat indah dan banyak keutamaannya. Surat yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Surat yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam syurga. Surat yang menjadikan kita selamat dari azab kubur. Surat yang apabila dibaca tiap malam, berarti kita telah mengamalkan amalan yang banyak lagi baik. Marilah kita selalu membaca surat ini tiap malam. Tiap malam dibaca. Surat yang sangat indah. Terserah kita mau setelah maghrib, setelah isya, atau bahkan ketika hendak tidur, itu sangat bagus. Surat Al-Mulk. Kalau digabung dengan surat Alif Lam Mim As-Sajdah tentu lebih baik lagi. Tapi minimal kita baca surat Al-Mulk. Karena pembahasan kita malam ini tentang surat Al-Mulk. Sangat indah. Cuman 30 ayat. Paling-paling kita membacanya paling lambat 5 menit. Atau kalau amat sangat pelan mungkin sampai 10 menit. Ringan, indah. Sambil kita fahami maknanya, kita baca tafsirnya, kita hayati, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Baik, mitra 100,5 Radio Dakwah Islam yang Nur FM baru saja kita ikuti bersama
tausiah yang diberikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadromi. Dan di kesempatan kali ini kami buka untuk Anda sesi pertanyaan. Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081223305367. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah di SMS Center pertanyaan udah banyak yang masuk, dan mungkin bisa kami bacakan satu persatu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, apakah surat Al-Mulk kalau diamalkan setiap hari, apakah bisa mensucikan jiwa dan hati sehingga iman akan menancap di dalam dada kita? Syukran wassalam dari Ibu Al-Batul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar sekali Ibu Al-Batul bahwa memang surat Al-Mulk ini, Al-Mulk kalau dibaca tiap-tiap malam dengan dihayati akan mensucikan jiwa dan hati, sehingga iman kita akan tertancap dengan kuat di dalam dada. Benar sekali. Coba Anda baca dengan khusyuk, dengan tadabbur, Anda baca artinya dan Anda renungkan. Kalau ada tafsir Ibnu Katsir, silakan dibaca, lebih indah lagi. Dan memang di dalamnya itu mengandung berbagai hal, termasuk nama-nama, sifat-sifat Allah, kisah-kisah. Kalau kita hayati, kita tadabburi, maka akan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan iman itu semakin menancap dalam dada kita. Al-Quran secara umum seperti itu, terutama adalah surat-surat yang memang secara khusus mempunyai keutamaan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya seorang siswa kelas 3 SMA, mau menghadapi ujian, zikir dan sholat sunnah apa yang bisa saya amalkan tiap waktu sampai menghadapi ujian? Terima kasih Ustadz. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seorang siswa kelas 3 SMA mau menghadapi ujian. Zikirnya apa, salatnya apa, supaya sukses ketika ujian nanti. Maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar yang semangat. Jadi Anda belajar maksimal. Kemudian di samping belajar, jangan lupa berdoa. Anda bangun terutama malam hari. Tentu sholat wajib yang benar ya. Kemudian juga bangun malam, sholat tahajud. Usahakan bangun malam, terserah Anda jam berapa saja. Yang penting pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Anda bangun malam, Anda berdoa, bermunajat kepada Allah dengan bahasa Anda, bahasa hati. Doa yang terbaik adalah doa dengan bahasa hati. Jadi sholat malam lalu berdoa. Dalam sujud juga sangat indah. Berdoa dalam sujud walaupun dengan bahasa Indonesia, menurut pendapat yang benar itu tidak mengapa. Doanya, kalau dzikirnya tetap bahasa Arab. Doa, ya Allah, berilah kemudahan untuk hamba untuk menghadapi ujian. Jadikanlah hamba tenang, tidak bingung, tidak takut. Ya Allah, permudahlah ilmu untuk masuk ke dalam jiwa hamba, sehingga hamba bisa menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang baik, sehingga hamba menjadi lulus ujian ini. Ya, itulah amalan yang terbaik. Jadi Anda belajar yang giat, yang rajin, yang semangat. Kemudian berdoa, terutama doa di malam hari, ketika waktu sahur di penghujung malam, yang Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hamba-hambanya, kalau ada orang berdoa akan dikabulkan doanya, orang yang meminta diberikan permintaannya. Namun demikian kita jangan pernah melupakan itu hanyalah ujian sekolahan. Ujian yang hakiki adalah ujian kehidupan. Hidup ini adalah ujian. Seseorang dikatakan lulus ujian itu kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang benar. Inilah ujian kehidupan. Kalau ujian sekolahan gampang saja, nggak lulus pun nggak apa-apa. Secara agama kan gitu. Walaupun kita berusaha untuk lulus ya. Tapi tentu yang lebih dahsyat adalah ujian kehidupan.
Kalau orang sampai nggak lulus, naudzubillah, mati su'ul khatimah, naudzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita. Jadi mari kita berusaha agar supaya kita lulus dalam ujian-ujian kita, terutama adalah ujian kehidupan ini, dan supaya Allah menjadikan akhir umur kita husnul khatimah, akhir umur yang baik. Kita mati dengan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Dilihat dari salah satu faedahnya surat Al-Muluk tadi, yaitu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Apa bisa kita pakai untuk mendoakan saudara kita yang sudah meninggal biar tidak disiksa dalam kubur? Dan bila malam Jumat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, kenapa banyak yang membaca Yasin, tahlil melalui melulu? Tahlil melulu. Terima kasih, jazakumullah khair, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar surat Al-Mulk itu di antara faedahnya, di antara keutamaannya adalah menyelamatkan kita dari azab kubur. Jadi kita membaca sendiri dan insyaallah kita akan selamat dari azab kubur. Adapun orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka didoakan. Doakan mereka mendapatkan ampunan, kasih sayang, mendapatkan alam kubur yang luas, yang terang benderang, dan mereka damai di sana. Demikian juga ketika malam Jumat, bahkan ketika hari Jumat, itu dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, yang mana akan memancar untuk kita cahaya di antara dua Jumat. Assalamualaikum Ustadz, mengamalkan ayat-ayat tertentu itu apa ada syaratnya? Misalnya mendoakannya memberi tahu dahulu atau bagaimana, dan niatnya bagaimana? Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengamalkan ayat-ayat tertentu apa ada syaratnya? Misalnya mendoakan yang memberi tahu dahulu, atau bagaimana dan niatnya. Ini saya kurang paham pertanyaannya ya. Yang jelas pokoknya mengamalkan ayat-ayat tertentu itu butuh dasar. Harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Kalau memang Rasulullah menyatakan surat ini keutamanya ini, ayat ini keutamanya ini, baru kita mengimaninya. Kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak diharuskan mengimaninya. Karena yang begitu itu membutuhkan wahyu, dan wahyu itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Yang mengetahui keutamaan dan khasiat-khasiatnya adalah para nabi dan para rasul. Kalau dari mereka riwayatnya sahih, kita katakan sami'na wa ata'na wa sami'na wa ata'na. Kalau dari selain mereka, maka kita tidak diharuskan untuk mengimaninya atau mempercayainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah amalan berupa ibadah khusus selain membacanya sebagai pengamalan surat ini, atau hanya berupa peringatan saja untuk kita? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai surat Al-Mulk ini tidak ada ibadah khusus ya. Jadi surat itu dibaca tiap malam sambil ditadabburi. Ditadabburi artinya dihayati, difahami maknanya, dan tentu dengan mengamalkan konsekuensinya. Tentu saja. Apalah artinya orang yang baca Quran dan dia tidak mengamalkan Al-Quran? Jadi tentu surat ini dibaca, difahami, dan diamalkan konsekuensinya. Terutama masalah-masalah akidah, masalah-masalah nama-nama dan sifat Allah kita hayati dalam diri kita, betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Saya baca surat Al-Mulk tapi setelah sholat subuh. Apa pahala sama dengan baca pada malam hari? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang ada di dalam hadis-hadis itu dibacanya pada waktu malam. Tapi seandainya seseorang itu bacanya subuh, mudah-mudahan tidak apa-apa. Yang penting pokoknya tiap hari dibaca. Dan tentu difahami maknanya dan diamalkan.
Tapi yang lebih afdal tentu saja sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada di hadis itu, yaitu pada waktu malam hari. Bahkan juga ada riwayat yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim as-sajdah wa tabarakalladzi bi yadihil mulk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kalau malam sehingga membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarak. Bahkan ini dijadikan zikir ketika mau tidur. Jadi yang afdal itu dibaca pada waktu malam. Seandainya seseorang baca waktu pagi, mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena pada hakikatnya dia membacanya tiap hari. Dan yang lebih penting dari itu adalah memahami isinya, mentadabburinya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Jika saya terlupa atau ketiduran sebelum membaca surat Al-Muluknya, lalu waktu bangun udah jam 2 pagi dibaca, apakah fadilahnya masih sama dengan dibaca waktu malam? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seseorang itu terbiasa membacanya pada waktu malam, tapi suatu ketika dia lupa atau ketiduran, lalu dibacanya pada jam 2 dini hari atau bahkan bacanya setelah subuh, itu tidak apa-apa. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, man nama an hizbihi aw nasiyaha. Jadi orang yang lupa dari zikirnya atau ketiduran. Jadi mungkin kita punya amalan, kalau malam itu kita punya zikir, punya wirid, punya hizib. Lalu malam itu kita lupa atau kita ketiduran. Sehingga malam itu kita tidak bisa membacanya. Lalu kita membacanya antara subuh sampai duhur. Itu waktu mengqadha'nya. Untuk menggantinya. Antara subuh sampai duhur. Kita baca pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatat kita membacanya pada malam hari. Alhamdulillah. Ini di antara kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ketiduran enggak apa-apa, dibacanya jam 2 malam enggak apa-apa, bahkan dibaca setelah subuh enggak apa-apa. Antara subuh sampai waktu zuhur itu diqadha, diganti. Itu pahalanya sama dengan ketika kita membacanya pada waktu malam hari. Karena manusia ada capeknya, ada payahnya, ada lemahnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Karena itu Allah dengan kemurahannya memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Mulk ayat 12 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Apa yang dimaksud yang tidak nampak oleh mereka? Dan apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para ulama? Karena terdapat ayat yang mengatakan bahwa umat yang takut di antara kalian hanyalah para ulama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada surat Al-Mulk ayat 12 ya dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak tampak oleh mereka. Maksudnya siapa ini? Apakah semua manusia ataukah ulama? Jadi ayat 12 itu Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini umum ya, bukan ulama saja. Walaupun memang ada ayat yang lainnya yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang takut kepada Allah itu namanya ulama. Setiap orang yang takut kepada Allah sehingga menjadikannya mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dialah ulama. Sebaliknya, kalau ada orang yang pandai ilmunya, dia cerdas, tapi dia tidak takut kepada Allah, perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan, maka ini bukan ulama, ini adalah juhala, orang yang bodoh. Karena itu sebagian salafus saleh mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma, wa kafa bil ightirari billahi jahla. Cukuplah
Takut kepada Allah itu adalah sebagai suatu ilmu. Dan cukuplah tertipu dari Allah, berani melawan Allah, tidak takut kepada Allah sebagai suatu kebodohan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu namanya ulama. Kalau orang nggak takut kepada Allah namanya bukan ulama. Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Jadi maksud ayat nomor 12 itu umum ya. Umum siapa saja yang takut kepada Allah. Yang mana Allah itu ghaib. Allah itu nggak tampak oleh kita. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Tapi dengan iman. Kita nggak tampak Allah. Tidak kelihatan Allah. Tapi kita iman. Kita takut. Ini orang hebat. Ini orang yang luar biasa. Dan dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan mendapatkan pahala yang besar daripadanya. Jadi sekali lagi. Seseorang itu dikatakan sebagai ulama. Apabila dia takut kepada Allah itu namanya ulama. Siapa saja yang takut kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, menegakkan hukumnya, dialah ulama. Yang tidak takut kepada Allah, dia bukan ulama, dia juhala. Juhala itu orang bodoh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah yang dibaca sebelum tidur, apa boleh dibaca setelah sholat isya? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang benar tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur sehingga membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Itu termasuk zikir ketika mau tidur. Bagaimana kalau dibaca setelah salat Isya? Mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan enggak apa-apa. Dibaca setelah Isya, dibaca setelah Maghrib enggak apa-apa. Karena kadang kalau kita bacanya itu mau tidur, terlanjur kita ngantuk dulu. Akhirnya malah enggak kebaca. Jadi mudah-mudahan tidak apa-apa. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih Sayang, dan Allah Maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ustaz, saya baru tahu bahwa kandungan surat ini sangat banyak. Ustaz, apakah boleh orang yang sedang haid mengamalkan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakallazi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Anda sekarang telah mengetahui tentang keutamaan surat ini yang sangat banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian apakah orang haid boleh baca, mengamalkan atau tidak? Masalah orang haid baca Quran ini khilaf di kalangan ulama, dan saya tidak akan menjawabnya di radio ini karena khawatir nanti menimbulkan kesalahpahaman. Karena masalah ini khilaf, silakan saja ditanyakan di forum-forum pengajian yang selain di radio ini. Karena radio ini majmu' yang mendengarkan orang banyak dari berbagai macam pemahaman, sehingga kalau masalah khilafiyah diangkat di sini, itu yang lebih banyak adalah madarat daripada manfaat. Jadi silakan ditanyakan di forum-forum pengajian saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda keutamaan-keutamaan dari surat Al-Mulk dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita mendoakan orang lain dan doa yang diambil dari Al-Hadis untuk kita sendiri kecuali Al-Quran, ketika sujud dalam sholat, apakah afdol sholat kita? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mendoakan orang lain ya, dengan doa yang diambil dari hadis atau dari Quran. Dari hadis untuk kita sendiri kecuali Al-Quran ketika sujud dalam sholat. Walhasil pokoknya doa yang paling baik itu adalah ketika sujud. Itu paling baik. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a.
Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dalam posisi sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Jadi doa paling afdal itu adalah dalam sujud. Itu paling afdal karena kita paling dekat dengan Allah ketika dalam posisi bersujud. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, faqaminun an yustajaba lakum. Maka sangat pantas kalau doamu itu dikabulkan. Itu doa ketika dalam sujud. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah, saya pedagang. Bagaimana mengamalkan surat Al-Mulk Tabarak diselingi dengan melayani pembeli dan tak punya wudhu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pedagang, Masya Allah, pedagang tapi masih mau mendengarkan radio dakwah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda barokah insyaallah. Kemudian bagaimana kalau berdagang sambil baca surat Al-Mulk? Nah, kalau bisa kalau baca itu jangan sambil berdagang. Karena baca paling berapa menit sih? 5 menit, masa tidak ada waktu luang. Jadi Anda harus punya waktu luang untuk membacanya. Karena enggak mungkin kita baca sambil melayani orang pembeli, enggak mungkin. Hati kita ini satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dalam dada kita ini 2 hati. Hati kita ini cuma satu. Jadi kalau pas membaca surat Al-Mulk itu diusahakan tidak melayani pembeli. Jadi cari waktu luang. Ada insya Allah waktu luang. Kita semua punya waktu luang. Hanya kita perlu membagi-bagi waktu kita. Jadi begitu. Kemudian mengenai tidak punya wudu. Kalau membaca saja nggak punya wudu, itu nggak ada khilaf tentang bolehnya. Yang khilaf itu tentang menyentuh Al-Quran tidak punya wudu, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi tentu saja yang afdal adalah membaca dalam keadaan mempunyai wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda pandai-pandai membagi waktu, kapan untuk melayani pembeli dan kapan untuk membaca surat Al-Mulk atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ustadz yang saya cintai karena Allah, Ana mau minta nasihat. Akhir-akhir ini Ana futur sekali, suka nonton sinetron. Padahal dalam hati Ana merasa benci sekali saat lihat TV. Namun rasanya sulit sekali. Bagaimana ini Ustadz? Bagaimana agar bisa istiqomah mengamalkan zikir-zikir yang sudah Ustadz ajarkan? Karena sering malas. Jazakumullah khair dari Fatimah. Ya, ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Alhamdulillah, amin. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta nasihat karena merasa futur, merasa kurang bersemangat. Kurang bersemangat dalam beribadah, dalam berzikir, bahkan juga suka nonton televisi, nonton sinetron, padahal benci, tapi sulit sekali menghindari. Ya, memang itulah hawa nafsu. Nafsu itu tidak ada puasnya. Nafsu itu sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 3, sudah 3 mau 4, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi budak hawa nafsu. Kita menjadi terpenjara oleh hawa nafsu. Maunya bebas, tapi ternyata justru malah terpenjara oleh penjara hawa nafsu. Itulah yang namanya nafsu. Menonton acara televisi memang maunya kita membatasi. Saya akan menonton 1 jam misalnya. Tapi nggak akan mungkin bisa. Tambah lagi ternyata 2 jam, ternyata 3 jam, dan seterusnya. Itulah nafsu. Nggak ada puasnya. Mata kita memandang ini nggak ada puasnya. Kita maunya mandang sebentar, ternyata nggak bisa sebentar. Pandangan itu, pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, dan seterusnya. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah Anda pikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk Anda. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di alam kubur, bermanfaat di akhirat nanti. Mana yang lebih bermanfaat, lakukan. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu, kita akan menyesal. Di dunia kita menyesal. Orang yang kalah oleh nafsunya itu hidupnya susah, gagal, tak berhasil. Apalagi di alam kubur, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulangnya patah. Di alam akhirat dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu.
Sebaliknya orang yang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, menundukkannya. Ditundukkan hawa nafsu itu sehingga nafsunya menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai nafsu itu, maka dia menjadi orang yang bahagia, orang yang damai, yang tentram di dunia ini dan di alam kubur nanti. Kuburannya luas sejauh mata memandang, dan di akhirat dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat nomor ke-37 dan beberapa ayat setelahnya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempatnya. Neraka dunia, neraka alam kubur, dan neraka akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, yang menguasai nafsunya, menundukkannya untuk taat kepada Allah, maka tempatnya adalah di surga. Surga dunia, surga alam kubur, dan surga di akhirat nanti. Anda pikirkan yang bermanfaat. Nonton televisi boleh-boleh saja, tapi acara-acara yang tidak melanggar syariat, dan itu pun juga seperlunya saja. Tidak waktu-waktu kita habiskan untuk nonton televisi, karena itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Kita lebih banyak dirugikan. Waktu kita sangat mahal, waktu adalah merupakan modal kita. Ada ucapan yang sangat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengenai nafsu ini. Kata beliau, "Midanukum al-awwal anfusukum, fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar, wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz, fajarribu ma'hal kifaha awwalan." Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, maka yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu ternyata kalah melawan nafsumu, maka yang lainnya kamu lebih kalah. Maka cobalah kamu lawan nafsumu dulu, kamu tundukkan nafsumu. Jadi Anda pikirkan mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Yang bermanfaat itulah lakukan. Pikirkan manfaat dunia, manfaat alam kubur, manfaat akhirat. Jangan sampai rugi dunia, rugi alam kubur, rugi di akhirat. Dan bermohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita istiqamah. Itu yang paling penting. Yang sering berdoa mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Jadi itulah mungkin pertanyaan yang bisa dijawab pada malam hari ini. Dan masih seandainya ada yang belum dijawab di sini, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan karena sebagian di luar materi dan sebagian juga merupakan pengulangan. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Mohon dimaafkan kalau ada yang belum terjawab. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami
dengan barokah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya kami, sebagai rahmat untuk kami, sebagai petunjuk yang menunjuki kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa. Berikanlah kepada kami pelajaran dengan Al-Quran apabila kami tidak mengerti. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, agar supaya kami mampu membaca dan mengamalkan Al-Quran sepanjang siang dan sepanjang malam. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah, argumentasi yang menolong kami ya Allah pada hari kiamat nanti. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.